Besi adalah salah satu logam berat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan kepada mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat ini, kata anzalna memiliki arti kami turunkan, digunakan untuk menunjukkan besi. Apabila diartikan secara kiasan, kata anzalna menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Apabila mengartikan kata itu secara harfiah, yakni secara bendawi diturunkan dari langit, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit. Beberapa ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran ayat tersebut. Partikel besi tidak berasal dari bumi, melainkan berasal dari benda-benda luar angkasa. Terdapat 9 ayat dalam Al-Quran yang membahas dan menjelaskan tentang besi. Salah satunya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 81. Astronom modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Dari sisi kapasitasnya, besi memiliki bentuk struktur yang unik. Agar elektron-elektron dan neutron-neutron dapat menyatu dalam unsur besi, maka ia butuh energi yang luar biasa, mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di planet matahari kita. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Fakta selanjutnya, sabuk radiasi yang membentuk energi tinggi terdiri dari proton dan elektron mengelilingi ribuan kilometer di atas bumi, diberi nama sabuk Van Allen. Sabuk ini melindungi bumi dan isinya dari ledakan dahsyat energi matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali, yang disebut solar flares. Ledakan dahsyat ini bila tidak ditahan di angkasa dapat meluluh lantakkan semua kehidupan di bumi. Dengan kekuatan setara 100 juta bom atom Hiroshima, perlindungan juga didapatkan dari serangan badai kosmis yang membahayakan umat manusia. Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Semuanya membentuk medan magnet yang besar, yang tidak dimiliki oleh planet lain, kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 dan Saba ayat 10. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata,
Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud limpahan karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu baru dibentuk sesuai keinginan. Proses ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Mungkin kita sudah mengetahui besi memang bermanfaat bagi manusia, karena besi banyak ditemukan di peralatan dan perkakas kita sehari-hari. Dengan unsur-unsur lain seperti nikel, timah, dan perak, besi membentuk campuran logam yang disebut dengan alloy, yang pemanfaatannya hampir tidak terbatas dalam dunia material dan engineering. Dalam buku Nature's Destiny, seorang mikrobiologis terkenal, Michael Denton, mengupas esensi elemen besi bagi kehidupan manusia. Di antara unsur-unsur logam yang diketahui manusia, besi adalah yang paling penting. Besi yang terakumulasi di dalam pusat bintang menyebabkan ledakan supernova, dan ledakan ini akan menghamburkan inti-inti atom yang akan membentuk unsur logam lain. Tarikan gravitasi besi dalam perut bumi yang sangat kuat juga akan menghasilkan energi panas yang dapat membentuk unsur kimia penting yang lain, melepaskan gas ke atmosfer, dan membentuk hidrosfer secara sempurna. Dalam inti perut bumi, besi yang meleleh pada suhu ratusan derajat Celcius berfungsi sebagai dinamo raksasa yang menciptakan medan magnet bumi, dan pada akhirnya membentuk sabuk medan magnet Van Allen. Sabuk magnet inilah yang melindungi permukaan bumi dari radiasi kosmis berenergi tinggi yang dapat menghancurkan lapisan ozon dan bersifat destruktif bagi manusia. Bahkan tanpa keberadaan unsur besi, tidak akan ada kehidupan berbasis karbon di angkasa, tidak ada materi utama penyusun hemoglobin, dan tidak ada metabolisme oksidatif yang berperan penting dalam tubuh manusia untuk menghasilkan energi. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Dr. Andreas Jordan berhasil mengembangkan metode pengobatan kanker berbasis partikel besi oksida. Teknik high temperature magnetic liquid telah diuji coba pada seorang pasien berusia 26 tahun bernama Nikolaus, dan menunjukkan hasil positif berupa sel-sel kanker yang tidak berkembang selama 3 bulan pengobatan. Demikian sedikit pembahasan tentang besi, dan masih banyak sekali rahasia dan manfaat besi yang lain yang belum kita ketahui. Semoga bermanfaat.